Alwi bin Abdurrahman Assegaf Depok larang anak masuk Banser Ansor. Seorang balwi dari Depok bernama Alwi Assegaf larang umat Islam masuk Banser dan Ansor. Warta Ekonomi, Jakarta pada 22 Maret 2022 mereportase pernyataan seorang balwi bernama Alwi bin Abdurrahman Assegaf. Dalam ceramahnya, Alwi menghimbau umat agar tidak memasukkan anaknya ke Banser atau Ansor. Melalui unggahan video di kanal YouTube NU Garis Lurus, Habib Alwi pun menyeru kepada orang tua agar anak-anaknya tidak mengikuti kedua organisasi di atas. Jangan ada anak ibu yang ikut Ansor apalagi Banser. Ingetin nih, sampai mampus tidak ada kata Banser, ucap Habib Alwi. Usut punya usut, alasan Habib Alwi melarang umat muslim mengikuti Ansor maupun Banser karena kedua organisasi tersebut terdapat ajaran Islam Nusantara. Dan jangan ada anak ibu ngikutin ajaran Islam Nusantara. Saya yang bertanggung jawab atas perbuatan laknat mereka, papar Habib Alwi. Ia kemudian menegaskan bahwa ajaran Islam Nusantara tidak selaras dengan Islam yang dibawakan Nabi Muhammad SAW. Jangan ada paham Islam Nusantara dalam segi kepercayaan kita kepada Allah Ta'ala dan Rasul-Nya. Jangan ada Islam Nusantara dalam ibadah kita sehari-hari. Apapun bentuknya, itu laknat Allah Ta'ala, tegas Habib Alwi. Alwi bin Abdurrahman Assegaf larang sholawat badar dilantunkan. Media terkini.id pada 19 Maret 2022 mereportase pernyataan seorang balwi bernama Alwi bin Abdurrahman Assegaf yang melarang sholawat badar. Pernyataan tersebut disampaikan dalam salah satu kajian ceramahnya. Kemudian video itu diunggah oleh channel YouTube NU Garis Lurus dengan judul "Jangan ada yang ikut Ansor dan Banser", sebagaimana dilansir pada Sabtu 19 Maret 2022. Sholatullah salamullah bi ahlil badri ya Allah. Ujar Habib Alwi mencontohkan sholawat yang menurutnya terlarang. Jangan ada anak ibu maupun majelis taklim ibu baca sholawat-sholawat itu. Ujar Habib Alwi melanjutkan. Itu sholawat oknum, paham? Ujar Habib Alwi melanjutkan. Laknat Allah Ta'ala buat mereka, bukan karena sholawatnya, ujar Habib Alwi melanjutkan. Sebab itu dimanfaatkan oleh oknum yang memusuhi agama. Selesai, ujar Habib Alwi melanjutkan. Ahmad bin Zain Al-Kaf menuduh Kiai Haji Said Akil Siraj menerima uang dari Syiah. Media Fakta Kini milik FPI pada 11 Mei 2020 mereportase kisah tentang seorang balwi yang bernama Ahmad bin Zain Al-Kaf. Dia seorang balwi yang masuk dalam jajaran Akwan PBNU Jatim, tetapi sikapnya lebih mencerminkan seorang FPI. Dengan bangga, media FPI memberitakan bahwa Ahmad bin Zain telah menyidang Kiai Haji Said Akil Siraj, dalam kurung Ketua Umum PBNU, yang dianggap telah menyelewengkan ajaran Aswaja, Ahlussunnah wal Jamaah. Saat SAS menyelewengkan ajaran Aswaja dengan mengatasnamakan NU, maka HAZ selaku salah satu mustasar PWNU Jatim berdiri tegak menegur dan menyidang SAS di Surabaya. Tanpa rasa takut diberhentikan dari NU atau dijauhi warga NU yang fanatik buta terhadap SAS. Saat IBHRS memimpin umat Islam melawan para penista agama dan para pelindungnya di Indonesia, HAZ berdiri paling depan mendukung dan membela IBHRS habis-habisan. Saat umroh, HAZ tidak lupa mampir silaturahim ke kediaman IBHRS di kota suci Mekah, bercengkerama dan diskusi serta memberi doa dan nasihat. Dalam reportase itu, media Fakta Kini menampilkan video ketika Ahmad bin Zain sambutan di hadapan Kiai Haji Said Akil Siraj. Transkrip sambutannya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya kenalkan kepada Ustaz Said Akil Siraj. Nama saya Ahmad bin Zain Al-Kaf. Saya Ketua Yayasan Al-Bayinat bidang organisasi. Dan saya Awan Syuriah NU PWNU Jawa Timur. Kami yakin bahwa antum bukan pengikut Syiah, tidak berakidahkan Syiah. Namun catatan di tempat kami, istilahnya di komputer kami penuh nama-nama antum, laporan-laporan mengenai antum yang isinya
komentar-komentar antum yang sifatnya membela Syiah, di mana komentar-komentar tersebut sangat merugikan Ahlus Sunnah, khususnya kaum Nahdliyin, sehingga banyak, bisa dikatakan 95% pengikut Syiah adalah Nahdliyin, kaum Nahdliyin yang digerogoti oleh antek-antek Syiah. Perlu Anda perkenalkan, yang hadir di sini adalah pejuang-pejuang ahli sunnah dari Nahdliyin semua, dari Bangil, dari Jember, dari mana-mana, dari Surabaya dan sekitarnya, dari Jawa Timur sini. Nah, mereka merasa sakit hati kepada Syiah dan mereka sudah berhadapan tinggal bunuh-bunuhan saja. Dan mereka lebih sakit hati lagi kepada pengurus PBNU, di mana mereka sudah berhadapan akan bunuh-bunuhan. Pimpinan kita justru rangkulan dengan orang-orang Syiah. Kami tahu di belakang itu adalah fulus. Kami tahu dan kami berani bersumpah karena kami ada orang kami di dalam Syiah. Kami mempunyai data untuk antum ketahui. Antum sebagai orang BH, saya dapat uang. Kami tidak mau membuka rahasia seseorang. Hanif Alatas menentang Islam Nusantara Nahdlatul Ulama. Berikut ini adalah cuplikan ceramah dari Hanif Alatas yang menentang Islam Nusantara Nahdlatul Ulama. Saudara, kemarin Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, mudah-mudahan selalu dapat hidayah dari Allah. Saudara, beliau di depan kader-kader Nasdem, beliau mengatakan apa? Kalau saya naik jadi wakil presiden, maka sebagai wakil presiden saya akan terapkan Islam Nusantara. Saya mau tanya, kira-kira umat Islam setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Ini konsepnya saja belum matang, masih jadi bajakan, masih diperdebatkan, masih rawan dicuri sana dicuri sini. Mau diterapkan secara undang-undang, mau diterapkan secara kenegaraan. Saya mau tanya, kira-kira setuju atau tidak? Umat Islam setuju atau tidak? Kalau betul-betul diterapkan, umat Islam protes atau tidak? Protes atau tidak? Saudara, demi Allah, kami umat Islam, kami pecinta habaib, kami pecinta ulama, demi Allah tidak rela kalau sampai Islam di Indonesia dirusak oleh mereka, saudara. Makanya demi Allah kami tidak akan rela, saudara. Apapun yang ada pada kami akan pertaruhkan, saudara. Kami nggak peduli, walaupun dicaci, dimaki, dihina, difitnah, dipenjara, bahkan dibunuh sekalipun, Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah harus tetap tegak di bumi NKRI. Makanya setelah nasabnya batal, orang yang berpidato berapi-api itu sekarang seperti ayam sayur. Keliling-keliling Kiai NU meminta dukungan agar nasabnya tetap diakui. Tapi rupanya usahanya sia-sia. Kiai-Kiai NU sudah tidak lagi percaya nasab Ba'alwi.